Oke, balik lagi bersama gua Mr. Saham. Di video gua beberapa waktu yang lalu, gua ada bahas mengenai strategi entry saham. Nah, yang ini nih videonya. Buat kalian yang belum nonton, boleh nanti coba ditonton aja ya. Nah, di video kali ini, yang akan gue bahas adalah strategi exitnya, yaitu kapan waktu yang tepat buat exit, gimana sih cara exitnya, dan apa yang harus dilakukan kalau ternyata saham kita itu nyangkut. Ada dua kondisi yang bisa terjadi saat kita mau exit atau ngejual saham yang kita miliki, yaitu saat kondisi profit atau saat kondisi kita loss. Dua kondisi inilah yang akan menentukan strategi exit apa yang akan kita pakai. Saat kondisi loss, strategi exit yang kita gunakan adalah melakukan stop loss. Stop loss di sini gue bagi jadi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah jika pergerakan harga sudah breakdown dari supportnya. Ini yang gue sebut sebagai technical stop loss. Kemudian kriteria yang kedua adalah karena persentase dari loss-nya itu sudah menyentuh limit loss yang udah gue tentuin. Nah, biasanya limit loss secara persentase dibatasin ya sekitar 5-10%. Dan ini tergantung banget pada emiten apa yang kalian hold, time frame trading, dan tergantung profil resiko masing-masing. Dan kriteria ini gue sebut sebagai matematika stop loss. Nah, yang mana kriteria yang mau kalian pakai buat stop loss, silakan kalian sesuaikan dengan strategi trading kalian masing-masing ya. Ada yang lebih suka technical stop loss, tapi ada juga yang lebih suka matematika stop loss. Karena jenis emiten, time frame trading, itu juga bisa mempengaruhi strategi mana yang mau dipakai. Kalau tadi yang gue bahas adalah exit saat loss, sekarang gue akan coba bahas exit saat kondisi profit. Nah, saat kondisi profit, itu gue juga bagi menjadi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah, ini buat swing trader biasanya. Jadi, ketika pergerakan harga menyentuh garis atau titik resistance, apalagi kelihatan bakal gagal breakout, kalian bisa exit dengan melakukan taking profit dan nanti bisa entry lagi di harga bawah setelah terjadi koreksi, yaitu di area support. Kemudian kriteria yang kedua adalah dengan menggunakan strategi trend following dan trailing stop. Strategi ini sebenarnya udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya ya. Intinya adalah menyesuaikan dan menaikkan level stop loss secara terus-menerus ketika pergerakan harga terus naik dan breakout. Untuk exitnya sendiri akan terjadi secara otomatis ketika pergerakan harga berubah arah menjadi turun dan akhirnya mengenai level trailing stop yang terakhir. Nah, buat lebih jelasnya kalian bisa lihat di chart yang pertama ini ya. Kalau kita lihat di chart ini, yang gua tandain dengan SL itu adalah stop loss. Nah, di sini ada dua SL. SL yang pertama itu adalah technical stop loss. Kelihatan ya di sini kalau stop loss-nya itu sedikit di bawah supportnya, di mana supportnya itu ada di angka 210, sedangkan stop loss-nya ada di angka 202. Kenapa begitu? Ya karena kalau stop loss pas di support, ada kemungkinan dia bakal mantul. Makanya ada yang suka habis stop loss malah mantul, yaitu karena level stop loss-nya kurang diturunin sedikit. Terus ada SL2. Nah, ini adalah matematika stop loss. Anggap aja gue buy price-nya itu di 220 dan profil resiko stop loss gue anggap aja ada di angka 10%. Maka, gue akan stop loss atau cut loss kalau harganya itu turun hingga menyentuh angka 198. Kemudian ada juga TP atau taking profit ya, itu ada di harga 240. Nah, itu adalah titik taking profit buat yang mau swing. Jadi, biasanya beli pas koreksi dan jual pas mengenai area resistance. Terus kalau kita lihat di chart yang kedua ini, ada juga yang namanya TS.
ini adalah titik trailing stop yang gua naikin seiring dengan kenaikan pergerakan harga. Jadi kelihatan ya di sini dia kena trailing stop itu di TS2 saat pergerakan harga berbalik. Tujuan dari trailing stop ini adalah buat dapetin profit yang maksimal dan mengamankan profit kalau misalnya terjadi pembalikan pergerakan harga dari naik menjadi turun. Oke, itu adalah strategi-strategi exit yang bisa dilakukan baik saat loss maupun saat kondisi profit. Sekarang sebagai bonus, gua akan kasih tips buat kalian yang mau exit ketika kondisi kalian dalam floating loss atau istilahnya nyangkut ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan ketika saham kita nyangkut. Yang pertama adalah cut loss atau CL. Ini bisa dilakukan jika loss mencapai persentase atau titik loss yang sudah ditentukan. Dan kalian bisa exit lalu coba entry lagi di harga bawah. Sebagai catatan, cut loss sebaiknya dilakukan kalau emiten yang kalian pegang itu secara fundamental kurang baik. Jadi, cuma buat trading jangka pendek aja. Tapi buat investor atau trader jangka panjang yang biasanya punya emiten yang fundamentalnya oke, mereka sih paling jarang yang namanya cut loss. Kecuali ada perubahan yang kurang baik dari fundamental emiten yang mereka pegang. Yang kedua adalah cicil untuk average down. Ini bisa dilakukan jika kalian masih punya cash, sehingga kalian bisa beli lagi di harga bawah secara konsisten. Misalnya, tiap turun 10%, kalian average down, agar harga saham average kalian menjadi turun. Dan ketika pergerakan harga naik atau rebound, kalian bisa exit dengan profit. Tip yang ketiga adalah hit the bottom. Ini bisa dilakukan kalau kalian masih punya cash dan bisa bersabar menunggu hingga pergerakan harga mencapai bottom. Kapan bottomnya? Gak ada yang tahu, tapi biasanya ketika pergerakan harga itu mulai stabil, dan kalau kita lihat di chart itu akan ditunjukkan dengan grafik yang mulai melandai atau awal dari trend sideways. Nah, hit the bottom ini agak beresiko karena kita harus hati-hati dalam menganalisa di mana sih bottomnya, sehingga kita bisa entry dengan jumlah dana yang lebih besar. Kelebihannya adalah harga average down akan lebih kecil daripada kalau kalian average down dengan cara mencicil. Tapi kekurangannya adalah resikonya lumayan tinggi ya, karena kalau ternyata itu bukan bottom dan harganya terus lanjut turun, dana kalian bisa aja habis. Dan itulah kenapa gue selalu bilang cash management itu penting, supaya kalian masih punya dana untuk average down dan beli di harga bawah. Sebagai catatan, untuk cicil average down dan hit the bottom, gue saranin itu dilakukan khusus untuk emiten-emiten yang punya fundamental oke dan masih punya potensi serta upside untuk naik. Dan gue nggak saranin average down atau hit the bottom buat saham-saham gorengan ya. Oke, itu sekian strategi dan tips buat kalian yang mau exit. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video dan channel gua, jangan lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan loncengnya untuk dapetin updatean video gua selanjutnya. Thank you.